Hai guys, Tata Steel Chess India Blitz 2022 mungkin bukan turnamennya bagi Hikaru Nakamura. Ya karena juaranya adalah Arjun Erigaisi dengan selisih 1 poin. Runner up-nya Hikaru Nakamura. Tapi teman-teman, saya punya partai favorit saya di turnamen ini, yaitu partai di babak terakhir Hikaru Nakamura melawan Pragnananda Ramesbabu. Di mana Hikaru Nakamura mampu memporak-porandakan Pragnananda Ramesbabu dengan permainan gaya menyerang yang sangat fantastis, teman-teman. Teman-teman boleh lihat ini dan jadikan pelajaran karena Hikaru Nakamura mampu menang dengan 28 langkah aja, dengan langkah yang sangat mematikan. Sebelum kalian nonton sampai habis, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like dulu videonya guys, karena itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang pengen jago main catur. Dan dapetin berita terupdate dari dunia percaturan. Hikaru Nakamura memegang buah putih, ini sistem waktunya 3 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap melangkahnya. Diadakan langsung di Kolkata, India. Hikaru memulai dengan langkah pembukaan Inggris C4. Pembukaan yang diperkenalkan oleh Grandmaster dari Inggris, Ward Stanton. Kemudian Pragnananda melangkahkan langkah E5. Putih A3, hitam kuda F6, putih D3, dan hitam C6. Ini variasi King English dalam pembukaan English Opening. C6 tujuannya hitam ingin memiliki 2 pion di petak D5 dan E5. Putih kuda F3 menyerang hitam gajah D6. Ya, langkah C6 juga bertujuan untuk menyelipkan gajah di petak C7, nantinya akan menyerang diagonal ke petak H2. Sangat tajam ide dari Pragnananda. Putih gajah G5, hitam H6. Putih gajah H4, hitam gajah C7. Putih kuda C3, hitam D6. Putih E3, hitam kuda B ke petak D7. Dan putih mendobrak dengan D4. Hitam menteri E7, putih gajah E2, hitam kuda F8. Manuver dilakukan oleh Prak dengan tujuan kuda ke petak G6 dan mengancam gajah di petak H4. Putih merespon dengan menteri C2, hitam kuda G6, putih gajah G3, dan hitam rokade. Nah, kemudian putih melanjutkan dengan langkah gajah D3. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menyerang kuda di petak G6 tepat sekali. Dan kalau posisinya kayak gini teman-teman, jangan memberikan kesempatan lawan kalian sebagai pemain hitam untuk memplot pion E4. Karena ini akan susah bergerak untuk buah putih. Putih gajah D3. Tapi Pragnananda melakukan langkah akrobatik dengan kuda F4. Boom! Kuda diberikan. Putih tarik gajah ke petak F1. Ya karena kalau pion makan kuda apa sih yang akan terjadi? Ya sama aja ya, balik lagi. Karena di sini akan ada skak dan akan ada ancaman pada gajah G3. Jadi putih gajah F1, hitam menyerang dengan gajah G4, putih malah pilih rokade panjang. Boom. Ya, karena bahaya banget ya, posisi rajanya masih di tengah. Memilih nggak rokade panjang itu akan berakibat bahaya banget buat Hikaru Nakamura. Putih rokade panjang, hitam memukul pion D4, putih benteng memukul pion D4, hitam kuda E6. Putih mundur lagi dengan benteng D1, hitam kuda C5. Gila ya, permainannya seolah sampai langkah ke-17 ini dikuasai oleh Pragnananda. Tapi Hikaru menemukan solusi untuk keluar dari tekanan dengan gajah E2. Hitam gajah H5 dan Hikaru mulai keluar dengan kuda H4. Ini langkah yang bagus banget ya teman-teman, harus punya teknik seperti ini. Menghilangkan ancaman, dia tujuannya pengen gajah G6 guys. Tapi Hikaru langsung mencegah dengan kuda H4. Nah tujuan kuda H4 nggak hanya mencegah gajah di petak G6. Tapi juga bagus lagi, tujuannya adalah untuk kuda F5. Ancam menteri dan dapetin pion di petak D6. Kuda H4, hitam gajah memukul gajah, putih kuda memukul gajah, dan hitam kuda F ke petak M4. Putih raja B1. Hitam A5, putih kuda F5, hitam menteri F6, putih kuda E ke petak D4, hitam A4. Putih kemudian mengganggu kuda di petak M4 dengan F3. Hitam kuda memukul gajah, putih memukul kuda balik dengan pion, dan hitam benteng A ke petak D8. Inilah bencana bagi Pragnananda dimulai dengan keputusan yang memilih benteng A ke petak D8. Teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh Hikaru Nakamura untuk mendobrak permainan dan untuk bisa menang dengan posisi seperti ini?
Ya kalau kita nggak kalkulasikan game ini di posisi ini, kita mungkin melihat langkahnya ya biasa-biasa aja ya. Kenapa nggak jalanin langkah G4 bang? Atau jalan E4 bang? Nah teman-teman, disinilah perbedaan kelas Grandmaster dunia. Hikaru Nakamura melakukan kuda memukul pion H6. Boom, sacrifice knight. Kemudian Pragnananda jelas menerima pengorbanan kuda, karena kalau nggak kalah juga ketika memilih raja ke petak H8, maka putih dapat lakukan kuda ke petak G4, skak menteri hilang atau raja akan mati. Pion memukul kuda, putih lanjutkan dengan kuda F5. Pragnananda menjalankan langkah D5. Apa yang harus dimainkan oleh Hikaru Nakamura? Yap, kuda memukul pion H6. Boom! Pragnananda menyerah. Gimana kalau dilanjutin guys? Misalkan raja ke petak G7 ya. Karena kalau raja H8 ya simple. Kuda ke petak G4, skak ster. Kalau raja ke petak G7 gimana guys? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Pause videonya. Yap, kuda ke petak F5 dong. Boom. Kalau raja ke petak G8 lagi, maka akan ada korban indah kuda ke petak E7. Menteri memukul kuda, akan ada skakmat menteri ke petak H7. Sementara nggak makan, raja ke petak G7 bisa dimatiin oleh dua perwira dengan benteng H7 atau menteri ke petak H7. Nah, apakah ada langkah lain? Ya ada dong. Kalau misalkan raja ke petak G6 gimana bang? Maka akan ada kuda ke petak E7. Boom, raja ke petak G5. Maka putih akan benteng ke petak H5. Boom, raja memukul benteng. Akan ada menteri ke petak H7 skak. Menteri menutup, benteng ke petak H1. Raja ke petak G5, skakmat, menteri memukul menteri. Bagaimana jika raja ke petak G5? Kita habis bahas. Maka akan menteri ke petak H4. Indah bukan teman-teman? Berapa nilai yang cocok buat game ini dari skala 1 sampai 10? Coba komen. Dan coba komen. Pak, kita bahas partai siapa lagi di turnamen ini guys. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like video ini, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Juga saya ada TikTok guys, RL_chess. Jangan lupa di follow ya.